Video ini akan menjelaskan profil bahan ajar yang bertemakan teks anekdot. Profil bahan ajar ini saya beri judul menganalisis struktur kebahasaan pada peristiwa yang terjadi dalam teks anekdot. Selanjutnya adalah keunggulan bahan ajar. Yang pertama, bahan ajar yang digunakan akan mudah dimengerti. Yang kedua, memberikan contoh cerita peristiwa yang sedang terjadi. Dan yang ketiga, kegiatan pembelajaran yang lebih menarik dan tidak membosankan. Bentuk bahan ajar yang saya gunakan adalah audiovisual. Selanjutnya adalah pengertian. Teks anekdot adalah cerita yang berisikan fakta, bersifat lucu, mengandung humor, berbarengan dengan kritik halus atau makna yang tersirat yang positif lainnya. Anekdot adalah cerita pendek yang bertujuan menyampaikan karakteristik yang menarik mengenai seseorang atau satu hal lain. Oleh sebab itu, dapat disimpulkan bahwa anekdot adalah teks yang lucu, berkarakter, dan mengandung kritikan yang membangun. Sedangkan dalam KBBI, teks anekdot adalah cerita singkat yang menarik karena lucu dan mengesankan, biasanya mengenai orang penting atau terkenal dan berdasarkan kejadian yang sebenarnya. Kemudian adalah struktur teks anekdot. Yang pertama, abstraksi adalah pendahuluan yang menceritakan atau mengungkapkan latar belakang dan gambaran umum mengenai isi suatu teks. Yang kedua adalah orientasi, merupakan bagian cerita yang mengarah pada terjadinya suatu krisis, konflik, atau peristiwa utama. Bagian inilah adalah penyebab timbulnya krisis atau komplikasi pada bagian selanjutnya. Yang ketiga ada krisis atau komplikasi, bagian utama dari inti peristiwa suatu anekdot. Pada bagian inilah terdapat kelucuan atau kekonyolan yang menggelitik dan mengandung tawa sekaligus sindiran atau kritikan yang disampaikan. Lalu yang keempat adalah reaksi, yaitu tanggapan atau respon atas krisis yang dinyatakan sebelumnya. Dan yang terakhir adalah koda, merupakan kesimpulan dan pertanda berakhirnya cerita. Koda dapat memuat komentar, persetujuan atau penjelasan ulang atas maksud dari cerita yang dipaparkan sebelumnya. Selanjutnya adalah ciri kebahasaan. Yang pertama, banyak menggunakan kalimat langsung ataupun tidak langsung. Yang kedua, menggunakan nama tokoh orang ketiga, baik dengan menyebutkan langsung nama tokoh faktual atau tokoh yang disamarkan. Ketiga, banyak menggunakan keterangan waktu. Hal ini terkait dengan bentuk anekdot yang berupa cerita, disajikan secara kronologis atau mengikuti urutan waktu. Keempat, menggunakan kata kerja material, yaitu kata yang menunjukkan suatu aktivitas. Hal ini terkait dengan tindakan para tokohnya dan alur yang membentuk rangkaian peristiwa ataupun suatu kegiatan yang menyangkut ceritanya. Kelima, banyak menggunakan kata penghubung atau konjungsi yang bermakna kronologis, seperti kemudian, akhirnya, lalu. Dan yang terakhir, banyak pula menggunakan konjungsi penerang atau penjelas, seperti bahwa, ialah, sebab. Hal ini berkaitan langsung dengan dialog dari para tokohnya yang diubah dari bentuk langsung ke kalimat tidak langsung. Kompetensi dasar teks anekdot adalah 4.6. Menciptakan kembali teks anekdot dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan baik lisan maupun tulis. Indikator yang pertama adalah membuat teks anekdot sesuai dengan struktur, isi teks anekdot, dan kebahasaan. Lalu yang kedua, menyusun kembali teks anekdot dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan, baik lisan maupun tulis. Kegiatan pembelajaran. Yang pertama, guru dan peserta didik bertanya jawab mengenai materi yang disampaikan. Yang kedua, peserta didik secara mempersiapkan diri menceritakan kembali anekdot dengan penyajian yang berbeda. Yang ketiga, peserta didik membuat simpulan sementara dari hasil diskusi kelompok. Yang keempat, menceritakan kembali anekdot dengan penyajian yang berbeda di depan kelas dan peserta didik lain memberikan tanggapan dengan mengajukan pertanyaan ataupun memberikan masukan. Yang keenam, membuat simpulan bersama mengenai kebahasaan dan struktur teks anekdot. Yang terakhir, evaluasi atau tes akhir berkaitan dengan materi teks anekdot.